Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pernahkah kamu menghitung panjang sisi siku-siku pada sebuah segitiga? Nah, di sini tampak dua gambar segitiga siku-siku, di mana segitiga siku-siku itu memiliki dua buah sisi siku-siku dan sebuah sisi miring. Sisi miring berada di depan sudut siku-siku. Nah, seperti gambar yang ada di tampilan, itu gambar di atas menunjukkan segitiga siku-siku dengan panjang sisi X cm, kemudian 2X tambah 3 cm, dan sisi miringnya adalah 12 cm. Bagaimana kita menentukan kelilingnya? Itu menggunakan persamaan kuadrat untuk menyelesaikan permasalahan di atas. Nah, sesuai dengan materi kita pada hari ini, yaitu tentang metode melengkapkan kuadrat sempurna dan rumus kuadratik yang akan kita bahas. Sebelum belajar, coba ingat kembali tentang bentuk umum dari persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Persamaan kuadrat itu adalah suatu persamaan yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2, atau persamaan yang berderajat 2. Bentuk umumnya adalah AX kuadrat dikurang BX tambah C sama dengan 0. A-nya tidak sama dengan 0, A, B, C adalah anggota bilangan real, di mana A koefisien X kuadrat, B koefisien X, dan C adalah sebuah konstanta, hanya angka saja tanpa variabel. Kemudian, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak ibu bisa baca sendiri pada tampilannya, di mana tujuan kita ini menggunakan dua metode kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu metode melengkapkan kuadrat sempurna dan rumus kuadratik. Mengapa kita harus menggunakan dua metode ini? Karena ada beberapa persamaan kuadrat yang tidak bisa difaktorkan, maka caranya menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna, atau jika tidak bisa, kita menggunakan rumus kuadratik. Untuk metode yang kedua, yaitu tentang melengkapkan kuadrat sempurna, di sini ada soal yang harus kita bahas. Melengkapkan kuadrat sempurna, di mana saat menggunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna, syaratnya adalah nilai A pada persamaan kuadrat itu harus bernilai 1. Contoh, 3X kuadrat ditambah 13X tambah 4, ini akan kita cari akar-akar penyelesaiannya, di mana langkah yang pertama ini kita ubah menjadi sama dengan tidak 0. 3X kuadrat tambah 13 sama dengan negatif 4. Kemudian langkah yang kedua, A tidak sama dengan 0, maka kita bagi kedua ruas dengan nilai A, dengan A, ya, sehingga diperoleh X kuadrat ditambah B per A, X sama dengan C per A, dan bisa kita tuliskan langsung 3X kuadrat tambah 13X di sini sama dengan negatif 4. Ini semuanya dibagi 3 karena nilai A-nya adalah 3. Bisa kita tuliskan X kuadrat tambah 13 per 3X sama dengan negatif 4 per 3. Nah, untuk langkah pertama dan langkah kedua ini masih sederhana. Kita lanjut ke langkah ketiga. Tambahkan kedua ruas dengan itu dengan setengah B per A dikuadratkan. Nah, setelah ini kita langsung tuliskan saja sesuai persamaan di langkah yang kedua, X kuadrat tambah B per A X tambah setengah B per A ini dikuadratkan sama dengan C per A ditambah setengah B per A dikuadratkan.
Sehingga hasilnya ini langsung kita tuliskan. Tadi x kuadrat tambah 13 per 3x tambah setengah dari 13 per 3 dikuadratkan. Sama dengan c-nya bernilai negatif 4 per 3 tambah setengah 13 per 3 ini juga dikuadratkan. Nah, ini bisa kita tuliskan secara sederhana x kuadrat ditambah 13 per 3x ditambah 13 per 6 karena penyebutnya sama-sama kita kalikan jadi per 6 ditambah 13 per 6 kuadrat. Nah, sampai di langkah yang ketiga kita melanjutkan ke langkah yang keempat, di mana langkah yang keempat, langkah 4, buat ke bentuk x positif negatif. Ini tergantung tanda pada B sama dengan C per A tambah B kuadrat per 2A dikuadratkan. Nah, setelah langkah ini kita akan, karena tadi B per A nya adalah 13 per 6, jadi langsung ditulis x tambah 13 per 6 dikuadratkan sama dengan negatif 4 per 3 tambah 13 kuadrat 169, 6 kuadrat adalah 36. Samakan penyebutnya per 36, jadi 6 dibagi 3 12, dikali 4 negatif 48 tambah 169. Kemudian di sini kita tulis x ditambah 13 per 6 dikuadratkan. Ya. Kemudian kita tuliskan x ditambah 13 per 6 dikuadratkan, hasilnya adalah 121 per 36. Setelah ini kamu sudah bisa menyelesaikan untuk mencari akar dari persamaan kuadratnya, di mana pangkat ini kita ubah menjadi tanda akar kepada ruas yang di sampingnya. X tambah 13 per 6 sama dengan akar dari 121 per 36, sehingga X1 X tambah 13 per 6 sama dengan akar positif negatif dari 11 per 6, karena akar 121 adalah 11. Jadi X sama dengan 11 per 6 dikurang 13 per 6. Ini untuk yang positif X1, maka nilainya adalah negatif 2 per 6 atau negatif 1 per 2. Sementara X2 untuk yang negatif 11 per 6 dikurangi 13 per 6, hasilnya adalah negatif 24 per 6, yaitu negatif 4. Jadi himpunan penyelesaiannya ini dapat kita tuliskan bahwa HP-nya adalah negatif 1 per 2, negatif 4. Nah, ini adalah pengerjaan untuk metode kuadrat sempurna. Nah, ini adalah metode kuadrat sempurna. Nah, kita lanjutkan untuk metode menggunakan rumus kuadratik, di mana rumus kuadratik ini adalah solusi jika tidak bisa difaktorkan dan jika tidak bisa menggunakan rumus kuadrat sempurna. Rumus kuadratik ini yaitu x1, x2 negatif b positif negatif akar dari b kuadrat kurang 4ac per 2a 2 kali a. Nah, contohnya silahkan dicari himpunan penyelesaian dari 2x kuadrat tambah 3x kurang 4 sama dengan 0. Nanti dicari HP-nya, ya. Nah, di sini kita sudah bisa menentukan nilainya. A-nya adalah 2, nilai B-nya adalah 3, nilai C-nya adalah negatif 4. Jadi langsung ditulis ke rumusnya. Negatif B positif negatif akar 3 kuadrat kurang 4 kali 2 kali negatif 4. A 2, C negatif 4 per 2 dikali 2. Lanjut saja, negatif 3 positif negatif akar 9. 4 dikali 2 8 kali 4
32 ya, langsung positif 32 per 4. Jadi langsung ditulis negatif 3 positif negatif akar 41 per 4. Nah, dari soal ini kita bisa menjabarkan di mana X1 nya adalah negatif 3 tambah akar 41 per 4, atau X2 nya adalah negatif 3 kurang akar 41 per 4. Jadi himpunan penyelesaiannya dapat dituliskan negatif 3 tambah akar 41 per 4, negatif 3 kurang akar 41 per 4 berupa bilangan irasional. Nah, sampai di sini. Nah, bagaimana anak-anak ibu? Sudah paham pastinya ya tentang metode melengkapkan kuadrat sempurna dan rumus kuadratik. Nah, jika sudah paham, silahkan kerjakan lembar kegiatan peserta didiknya secara online. Tetap semangat untuk belajar. Jika masih belum paham, silahkan diulang kembali video pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.